Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang kami akan mempresentasikan tugas besar pemrograman berorientasi objek dengan judul tema yang kami angkat yaitu sistem layanan rumah sakit. Di mana kelompok 5 kami terdiri dari 5 orang anggota, di mana ada Samson Nicholas Sitorus, ada Grace Tampu Bolon, ada Abed Manurung, Imel Sari Sinaga, dan saya sendiri Alfredo Benaya. Di mana kami, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kami mengangkat tema yaitu sistem layanan rumah sakit. Di mana selanjutnya akan dijelaskan kenapa kami mengangkat tema sistem layanan rumah sakit oleh email Sari Sinaga. Dipersilakan. Oke, yang menjadi latar belakang kami mengangkat topik ini yaitu karena dalam era digital yang semakin maju, kebutuhan akan sistem layanan kesehatan yang efisien dan terintegrasi menjadi semakin penting, di mana rumah sakit sebagai salah satu pilar utama dalam sistem kesehatan harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat pada pasien. Namun, banyak rumah sakit masih menghadapi berbagai tantangan dalam manajemen data dan layanan, seperti pengelolaan rekam medis, penjadwalan janji temu, dan komunikasi antara dokter dan pasien. Oke, selanjutnya yang menjadi tujuannya yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi, di mana efisiensi ini untuk mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan dalam mengelola data pasien, penjadwalan, dan komunikasi. Yang kedua, untuk meningkatkan akurasi. Akurasi ini dalam artian memastikan bahwa informasi medis yang disimpan dan diakses adalah akurat dan up to date. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan pasien, di mana untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pasien melalui fitur-fitur yang seperti pendaftaran online, akses rekam medis, dan pembayaran online. Dan yang terakhir yaitu mendukung keputusan medis, di mana ini untuk membantu dokter dalam membuat keputusan medis yang lebih baik dengan menyediakan akses cepat ke informasi pasien. Selanjutnya adalah aplikasi sistem layanan rumah sakit mencakup beberapa aspek penting untuk memastikan bahwa semua peran yaitu admin, dokter, dan pasien dapat berfungsi dengan baik dan saling terintegrasi. Berikut adalah proyek yang kami buat. Yang pertama, manajemen pengguna. Di dalamnya itu admin dapat menambahkan, menghapus, dan mengelola akun pengguna yaitu dokter dan pasien. Selanjutnya ada dokter dapat menentukan rawat inap serta menentukan resep obat. Dan berikutnya adalah pasien dapat mendaftar dan mengelola akun pribadi. Yang kedua adalah manajemen rekam medis yang di mana dokter dapat mengakses dan memperbarui rekam medis pasien, termasuk riwayat penyakit, hasil tes, dan resep obat. Dan pasien dapat mengakses rekam medis pribadi untuk melihat riwayat penyakit dan hasil tes. Yang selanjutnya adalah pembayaran dan tagihan, yang di mana admin mengelola tagihan dan pembayaran pasien. Dan pasien dapat melakukan pembayaran tagihan medis secara online. Sini kami akan menampilkan bagian dari demo kami. Baik, pada halaman berikut dapat kita lihat berikut adalah tampilan dari login dari sistem yang kami bangun. Pada pada page ini kita dapat melakukan login di mana di sini kami telah memiliki 3 role yaitu admin, dokter, dan pasien. Di sini kami akan melakukan login terlebih dahulu dengan menggunakan username admin dengan password 1234567. Kemudian login. Akan muncul notification welcome admin. Kemudian kita klik OK. Kemudian berikut adalah tampilan dari admin. Pada tampilan admin ini, admin dapat melakukan 4 CRUD, yaitu melakukan CRUD admin, CRUD dokter, CRUD pasien, dan CRUD obat. Pada button pertama yaitu admin. Pada bagian admin ini, admin dapat melakukan penambahan sesama admin. Contohnya, di sini saya akan menambahkan admin dengan nama Nicholas dengan password 123467. Kemudian namanya Nicholas, Nicholas juga, dan jenis kelamin laki-laki, nomor telepon 08. Oke, kemudian kita create. Muncul notifikasi data berhasil disimpan ke dua tabel. Oke,
Kemudian admin juga bisa mengedit sesama admin. Contohnya di sini saya akan mengubah nama saya menjadi Nicholas Sitorus. Kemudian kita klik button edit. Oke, otomatis datanya akan diperbarui. Kemudian eh, tombol button. Tombol button di sini berfungsi untuk mengclear seluruh teks teks field yang ada dalam form. Contohnya, oke. Terakhir itu admin juga dapat menghapus sesama admin. Contohnya, kita hapus. Oke. Datanya otomatis terhapus pada table view. Kemudian kita berpindah ke page dokter. Di dalam page dokter, admin juga dapat melakukan menambah dokter yang dapat melakukan root terhadap dokter. Contohnya kita melakukan penambahan dokter dengan username dokter 2, dokter 2 dengan password 1 sampai 7. Kemudian nama dokter itu Abid, kemudian jenis kelamin laki-laki, kategori umum. Jadwalnya itu pagi sampai sore. Nomor telepon diisi, kemudian kita create. Oke, datanya sudah masuk. Sekarang kita dapat melakukan edit. Edit kita misalnya edit menambahkan marga, edit Abed Manurung. Kemudian kita klik button edit. Oke, datanya otomatis akan teredit di tabel view. Kemudian kita melakukan penghapusan admin. Tinggal klik button hapus. Oke, data berhasil dihapus. Selanjutnya kita akan pindah ke page pasien. Di dalam page pasien, admin juga dapat menambahkan username, itu username dan password itu buat akun dari pasien dan data diri pasien. Di sini kita akan menambahkan username dengan nama Abid juga dengan password 1 sampai 7, kemudian nama pasien Abid Manurung. Tanggal lahir bikin 2005 12 9 12. Kemudian jenis kelamin laki-laki, alamat Bali G. Nomor telepon 8, keluhan penyakit diare. Kita create. Oke. Kemudian kita dapat melakukan edit. Misalnya kita akan mengedit nama pasiennya menjadi Doni. Edit. Oke, data berhasil diedit. Kemudian kita dapat menghapus. Contohnya, ini tidak dapat diedit karena tabel pasiennya ini sedang terhubung ke dalam tabel sebuah tabel yang bernama resep obat. Oke, selanjutnya kita berpindah ke page obat. Di dalam page obat, admin dapat menambahkan dan mengurangi obat. Misalnya, di sini kita akan menambahkan sebuah obat dengan nama paracetamol. Jenis obatnya itu kapsul, dosisnya 3, 2, deskripsi, diminum dua, 2 kali sehari. Stoknya ada 10, 15 dengan harga 2.000. Kemudian kita create. Oke, selanjutnya kita melakukan edit. Oke, kita melakukan edit menjadi eh, obat penurun nyeri dan demam. Kita edit dan demam. Oke, datanya berhasil diedit. Kemudian ketika user ingin ketika admin selesai melakukan tugasnya, admin dapat melakukan logout, tinggal klik logout dan kemudian dilanjut dengan account saya, Abid Manurung. Selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan role dokter. Ketika dokter login dengan username dokter 1 dan password dokter 123, kemudian login. Di sini dokter akan memiliki 2 halaman. Yang pertama adalah dokter di bagian pasien.
Di bagian ini, dokter akan membuat keputusan bahwa pasien tersebut rawat inap atau tidak. Seperti masih tindakan lebih lanjut. Ini merupakan combo bus yang dapat dipilih dengan rawat inap. Kemudian, kemudian pada bagian obat, pasien dokter dapat memilih obat untuk pasien contohnya Bob Brown dengan jenis obat nama obat paracetamol dan banyak obat dua dan banyaknya pieces satu tablet itu dipilih pieces. Kemudian konfirmasi. Setelah itu dokter log up dan kemudian akan dijelaskan selanjutnya kepada Benais Rega. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman untuk login user. Mereka menggunakan ID user dengan password 1 sampai 7. Selanjutnya, ketika sudah sampai di tampilan user, maka user akan melihat untuk total pembayaran, di mana user akan diberikan pembayaran atau tagihan, yaitu berupa biaya rawat inap, yang di mana rawat inap itu ada 2 malam, dan juga biaya obat yang sudah dideskripsikan tadi. Dan sehingga akhirnya menghasilkan total biaya, yaitu untuk rawat inap dan juga biaya obat, yaitu dengan hasil totalnya 1 juta sekian. Dan user bisa langsung melakukan yang namanya konfirmasi untuk melakukan pembayaran. Oke. Setelah user sudah melakukan pembayaran, maka user akan melakukan logout untuk melakukan pembayaran selanjutnya. Dan untuk di tampilan user sekali lagi, boleh kita masuk sekali lagi ke user. Oke, jadi user juga bisa melihat profilnya. Nah, jadi ketika di dalam profil, user bisa melakukan yang namanya perubahan data nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan juga nomor telepon dan juga penyakit yang mungkin sedang dialaminya. Demikian yang bisa kami jelaskan. Terima kasih dari kami kelompok 5.